Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, salam semangat, salam sehat selalu. Nah, pada Sabat hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa bekerja dengan sadar, seimbang, dan bermakna. Pemirsa semua, saya yakin di antara kita adalah orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang dewasa. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pekerjaan kita pasti banyak hal yang mungkin di luar ekspektasi kita saat ini. Dan kondisi ini banyak hal yang memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Kehadiran fisik kita itu selalu dituntut untuk berada di dalam tempat pekerjaan kita. Banyak semua pekerja-pekerja yang hadir secara fisik, tetapi terkadang tidak memiliki kesehatan mental yang baik. Karena apa? Karena fenomena ini seringkali dinamakan juga sebagai kondisi kesehatan mental yang perlu diberikan perhatian, di mana produktivitas dan kesejahteraan kita seringkali terganggu. Nah, apa sih penyebab-penyebabnya dari kondisi ini? Banyak hal. Jadi multifaktor yang menyebabkan kondisi seorang pekerja yang menjadi produktif, bekerja tapi kesehatan mentalnya tidak diperhatikan. Banyak mungkin target pekerjaan, hubungan kerja yang mungkin saat ini dikenal dengan kata-kata toksik atau lingkungan pekerjaan kita seringkali mengganggu, menghambat kondisi perkembangan kita secara utuh. Nah, ada lagi mungkin kondisi-kondisi lainnya, mungkin banyaknya pekerjaan yang bertumpuk, akhirnya kita menjadi kewalahan dan tidak konsentrasi, kurang waktu istirahat. Hal-hal ini berkontribusi untuk bisa memberikan pengaruh bagi para pekerja terhadap kesehatan mentalnya. Tapi berita baiknya adalah kita memiliki harapan. Harapan untuk bisa tetap pulih, di mana para pekerja yang bisa bekerja dengan baik, bisa memberikan dukungan terhadap kesehatan. Kita lihat apa saja sih yang bisa mendukung kondisi ini. Nah, sebelum kita bicara lebih banyak terkait hal tersebut, ada ayat yang mungkin saya akan bisa bagikan, yang akan saya bagi pada Sabat hari ini. Tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ayat ini tentunya mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menanggung beban kita secara sendirian. Karena ada tempat waktu beristirahat untuk kita semua, yaitu di hari Sabat ini. Jadi Bapak Ibu, pemirsa semuanya yang saat ini mungkin memiliki keletihan dan beban berat, Sabat adalah waktu yang sangat tepat untuk Anda semua bisa beristirahat. Dan hal ini juga dikuatkan dalam ayat yang saya dapat kutip di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun mungkin pekerjaan kita saat ini sangat banyak, tapi perlu kita mulai lakukan prioritas yang tepat supaya kita bisa menentukan faktor-faktor apa yang mau kita dahulukan, ya. Dan kondisi ini juga mengajarkan kita untuk melihat bahwa pekerjaan itu adalah juga sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari persetujuan manusia gitu. Oke. Saya ada ilustrasi begini. Ada mungkin seorang karyawan yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan bekerja. Karena apa? Karena sangat besar sekali waktu dia mencurahkan waktu di pekerjaan, sehingga lupa dia untuk bisa melakukan istirahatnya. Karena takut kalau misalnya dia ngambil cuti, dia takut nih dianggap mungkin nggak bisa bekerja dengan baik, nggak maksimal, sehingga dia terus-menerus untuk memberikan kondisi dirinya untuk terus bekerja tanpa ada istirahat. Nah, kondisi yang memaksakan diri ini membuat si pekerja melampaui kemampuan batasan kemampuannya. Dan dia mengabaikan, sebenarnya kita punya sinyal-sinyal yang bisa mempengaruhi tubuh kita dan pikiran kita menjadi kurang baik, kurang optimal. Oleh karenanya sebenarnya kita perlu memahami nih sinyal-sinyal yang kita rasakan bahwa tubuh dan pikiran itu butuh istirahat. Pada akhirnya ketika diri tidak bisa mengambil waktu yang baik, dia akhirnya mengalami sebuah kondisi penurunan yang dinamakan juga burnout gitu ya. Dan mengharuskan dia harus mengambil cuti panjang. Akhirnya karena tidak ada kesempatan ya akhirnya sakit gitu ya.
Apa sih pelajaran berharga dari ilustrasi ini? Bahwa dari pengalaman ini kita belajar lebih baik kita mengambil waktu istirahat kita secara teratur ketimbang memaksakan sesuatu tetapi kita akhirnya mengalami sakit dan tidak bisa produktif sama sekali. Nah, pemirsa juga perlu kita pahami yuk, tanda-tanda kesehatan mental yang terganggu itu setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mulai dari perubahan emosi ya, yang tadinya mungkin ceria, yang tadinya mungkin dengan semangat, tapi akhirnya mudah tersinggung, mudah marah gitu ya. Kemudian juga menjadi sulit fokus, konsentrasi menjadi menurun, sering lupa pada hal yang penting. Kemudian juga yang sering kali saya temui adalah mereka mengalami penurunan semangat, motivasinya semakin rendah. Antusias terhadap pekerjaan juga terganggu, tidak bisa dinikmati. Kemudian juga eskalasi meningkat mempengaruhi kondisi kelelahan yang sangat kronis. Ya, ini juga menjadi tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Dan pengaruh ini juga mempengaruhi pada kondisi perilaku di dalam kehidupan sosial. Apa jadinya ketika tanda kesehatan mental menurun? Dia menjadi menarik diri dari lingkungannya dan menghindari interaksi sosial secara jauh. Nah, apakah ini tanda-tanda ini dialami oleh kita semua? Nah, kalau misalnya Anda mengalami ini, coba yuk perhatikan kembali. Saya akan memberikan sebuah tips yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama 3S ya. Kita bisa terapkan 3S. Apa itu 3S? Sadari, saring, dan stabilkan. Apa yang harus kita sadari? Yang pertama adalah sadari batas kemampuan Anda. Kenali kapasitas diri kita. Tidak memaksakan kemampuan melebihi dari hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus tahu nih kemampuan kita sampai sejauh mana. Yang kedua, terima batasan yang kita punya. Jadi kita akui bahwa kita memang manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. It's okay gitu ya. Tapi kita bisa memberikan prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Yang ketiga, apa yang harus disadari? Kenali, sadari tanda-tanda stres dalam tubuh Anda. Padahal kita tuh diberikan sinyal-sinyal yang baik. Nah, pahami stresnya. Kita boleh kok memahami itu. Yang kedua adalah saring. Apa yang harus kita saring dari kondisi ini? Yang pertama adalah, yang perlu kita saring adalah pilihlah respon terhadap tekanan kita. Kita punya hak untuk bisa memilih mana yang perlu kita permasalahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan kondisi emosi kita secara baik. Karena ragam sekali emosi itu banyak, kita perlu mulai menyaringnya tersebut. Tidak perlu semua masalah dipermasalahkan ya. Yang kedua adalah saring informasi yang negatif. Semakin banyak teknologi yang kita gunakan atau kita semakin mungkin scrolling di media sosial, mungkin informasi itu semakin overwhelm. Membuat kita jadi kepenuhan emosi, kita perlu saring ya. Termasuk juga interaksi kita dengan lingkungan. Ada mungkin informasi gosip-gosip, berita-berita negatif. Akhirnya apa? Menimbulkan sebuah beban pikiran yang akhirnya memberikan kita kesempatan, menurunkan kesempatan kita lebih baik. Jadi saring emosi negatifnya. Yang ketiga adalah, yang perlu kita saring adalah evaluasi nih. Pikiran negatif kita. Bukan berarti kita nggak boleh punya pikiran negatif ya, pemirsa. Boleh, tapi kita harus mengevaluasi apakah pikiran-pikiran ini bisa memberikan keseimbangan terhadap kehidupan kita. Kalau semakin hal yang membuat ini negatif itu jadi lebih buruk, berarti harus kita saring. Nah, tips yang ketiga adalah stabilkan. Jadi tadi kita udah sadari, saring, dan ketiga stabilkan. Apa yang perlu kita stabilkan pemirsa ya? Pertama adalah bangunlah ritme kerja kita secara sehat. Dengan menetapkan pola-pola kondisi yang sudah kita tetapkan, kita jadi bisa memberikan rutinitas yang kita mau kita lakukan. Yang kedua adalah gunakan teknik relaksasi. Kita nggak perlu harus tegang dulu ya, jadi perlu kita ringankan kondisi kita. Kalau kita perlu journaling ya, catat segala sesuatu yang kita miliki supaya tidak terbebani pikirannya. Yang ketiga adalah cari sistem pendukung. Nah, penting ini ya, kita perlu juga belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak perlu kita simpan sendiri, tapi kita pilih untuk bisa kita memperoleh lingkungan yang tepat seperti apa, pemirsa. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun budaya kerja yang sehat. Yang pertama, berempati dalam komunikasi. Kemudian yang kedua adalah hindari nih perbandingan. Membandingkan diri sendiri secara berlebihan dengan orang lain. Boleh saja membandingkan diri sendiri. Tapi bagaimana bisa kita menetapkan perbandingan itu untuk hal yang lebih positif buat diri kita. Nah,
Yang berikutnya adalah kita perlu belajar menghargai orang lain, belajar juga menghargai kerjasama kita di dalam tim kerja kita. Ini penting banget untuk membangun validasi, untuk membangun apresiasi terhadap lingkungan sekitar kita juga. Dan yang berikutnya adalah kita lakukan menciptakan ruangan yang aman untuk bisa saling nyaman, berinteraksi dengan baik, dan istirahat yang cukup untuk hal tersebut. Nah, budaya kantor itu bukan hanya soal target, tapi bagaimana kita saling memperlakukan satu sama lain. Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan yang memiliki emosional yang baik bagi setiap anggotanya. Dan terakhir adalah saya mau mengajak nih, merefleksikan sebuah gerakan yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah, pemirsa semua. Pertama adalah lakukan sebuah perubahan kecil. Identifikasi yang satu hal saja yang bisa Bapak dan Ibu ubah dalam minggu ini. Satu hal saja untuk menjaga kesehatan mental Anda di tempat kerja. Pilih ya, apapun itu coba diubah. Yang kedua, temukan satu orang yang bisa Anda dukung agar berasa lebih nyaman di lingkungan pekerjaan. Pilih satu orang saja. Dan yang berikutnya adalah lakukan perubahan dampak kecil yang konsisten, tidak terhingga, tapi konsisten sehingga membawa sebuah perubahan yang besar pada kesehatan mental Anda secara jangka panjang. Jadi gerakan ini sangat mudah. Lakukan perubahan kecil, temukan satu dukungan, dan berikan dampak yang luar biasa. Jadi kita tidak dipanggil hanya untuk bekerja secara produktif, tapi juga untuk sehat dan utuh ya. Kesehatan mental kita bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang memungkinkan Anda dan saya untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bekerja dengan sadar berarti kita hadir secara sepenuhnya, sadar bahwa kita juga hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang sangat baik. Ini memungkinkan kita untuk memberikan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan bekerjalah sebagai sebuah panggilan. Jangan bekerja hanya karena rutinitas atau tekanan. Ini sangat tidak menyenangkan. Berarti sadari bahwa setiap tugas adalah panggilan pelayanan dan memiliki nilai yang lebih dari sekedar menyelesaikan rutinitas yang ada. Dan juga lihatlah peluang-peluang yang bisa kita berikan. Kita berikan peluang kasih integritas kita untuk mengalami pertumbuhan pribadi secara baik. Nah, mari Bapak dan Ibu dan saudara-saudari semua, pemirsa, kita juga mulai bekerja secara sadar itu dengan melalui doa. Jadi sebelum mungkin kita bekerja, awali hari pekerjaan Anda itu dengan doa singkat saja. Apa yang Anda butuhkan kepada Tuhan, kita minta dengan hikmat, kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kesadaran dan juga tujuan-tujuan yang baik. Yang kedua adalah tentunya kita perlu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, apapun juga. Komunikasi dalam doa itu bisa dilakukan di mana saja. Bayangkan Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan Anda, rapat, tugas, interaksi sosial, dan bukan hal yang lain. Ya, ini menjadi sebuah tantangan yang baik dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya adalah kita evaluasi secara berkala. Kita lihat juga bahwa ketika Anda bekerja, Anda sadar secara penuh apa yang bisa kita lakukan dan perbaiki. Gitu ya, tidak selalu terbawa arus terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita boleh kok memilih secara sadar supaya kita bisa bekerja secara produktif dan efektif, bukan hanya sekedar sibuk aja ya. Dan berikutnya adalah saya mau menyampaikan bahwa Pengkhotbah 9:10 mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun juga engkau akan pergi. Oke, bekerja dengan seimbang berarti 6 hari lamanya kita bekerja, tetapi pada hari ke-7 kita bisa memberikan hari perhentian. Ini sangat baik sekali karena kita sudah diajarkan untuk berhenti di hari Sabat. Nah, kita dipanggil untuk bisa mengaplikasikannya dan juga bisa memberikan pekerjaan yang secara seimbang. Aplikasi bekerja secara seimbang artinya bekerja dengan cukup, pisahkan segala sesuatu yang tidak baik, nikmati hari Sabat dan jadwalkan waktu pulih kita sampai kapan. Ya, bekerja dengan bermakna berarti adalah
kita memaknai pekerjaan kita yang kita hasilkan, tapi apa yang kita taburkan dalamnya, kita bukan hanya karyawan, tetapi kita adalah duta yang baik. Itu saja, semoga bisa memberikan pencerahan bagi pemirsa semua. Selamat menikmati hari Sabat dan bekerja penuh dengan makna. Tuhan memberkati.